Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru kita mulai ya. Mohon maaf nih, kita masih suasana Lebaran ya. Jadi yang minggu kemarin pernah yang di pertemuan pertama yang kita belum gabung ya, yang masih kemarin itu masih Pak Dokter Bayu kan, kemudian akhirnya ada perubahan gitu. Nah baru hari ini kita setelah Lebaran ya. Izin sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini ya, karena masih suasana Lebaran ya, saya ucapin dengan laidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Baik, hari Rabu ini memang tidak ada jam kuliah ya, jadi kayaknya lebih mudah ya kalau misalnya nanti kita mau ganti hari untuk beberapa sesi berikutnya, karena saya lihat juga di hari Jumat itu juga ada kalender yang tanggal merah tuh hari Jumat. Mungkin nanti juga bisa kita sepakati ya. Jadi untuk ganti harinya. Nah di pertemuan di minggu ini kita sebenarnya membahas materi yang minggu kemarin sudah pernah saya bahas dan saya singgung. Mungkin saya hanya mereview saja, kemudian nanti melanjutkan dengan materi selanjutnya gitu ya, yang berhubungan dengan berhubungan dengan perkuliahan kita pada hari ini. Nah, perkuliahan kita pada minggu ini di sesi kedua ya. Sesi kedua ini kemarin kita sudah membahas ya tentang yang namanya strategik kompetitif ya. Jadi strategik kompetitif ini diharapkan teman-teman nanti setelah mempelajari ini, salah satunya adalah teman-teman bisa menjelaskan dari berbagai macam konsep dasar ya, dari manajemen strategik marketing itu apa ya, dasarnya apa, konsepnya apa. Kemudian setelah itu adalah teman-teman nanti juga bisa menganalisa ya bagaimana proses manajemen strategik marketing ini ke depannya seperti apa. Kemudian membuat 3 model alternatif ya, di mana di dalamnya adalah untuk meraih yang namanya keuntungan atau keunggulan dari kompetitif ini. Ini yang diharapkan ya ketika teman-teman sudah mempelajari dan membahas ya tentang yang namanya persaingan secara kompetitif ya, atau dikatakan di sini sebagai kompetitif. Nah, ada beberapa konsep dasar ya yang berhubungan dengan strategik kompetitif, di mana di dalam suatu perusahaan dia berhasil memformulasikan ya dan mengimplementasikan suatu strategi yang di dalamnya dia menciptakan adanya nilai atau adanya nilai value creating strategi. Kemudian berbicara strategi itu adalah keputusan dari mana adanya aksi yang ditunjukkan di dalamnya untuk mencapai goal dan menyesuaikan adanya sumber daya ya dan organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Nah ini adalah strateginya seperti ini. Kemudian ada lagi sustainable competitive advance ya, di mana ini perusahaan di dalam dia mengembangkan strateginya, dalam dia mengimplementasikan ya, baik dia secara bersamaan dia melakukan sesuatu yang lebih baik ya daripada pesaing lainnya, atau dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing lainnya. Jadi dia mempunyai sesuatu hal yang berbeda, dan perbedaan itulah yang menyebabkan dia bisa bertahan. Dia bisa menjadi suatu keunggulan, ya bisa juga dia menjadi sesuatu hal yang mempunyai kekhasan, keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian ada lagi above advanced return ya. Nah ini adalah tentang berbicara tentang adalah keuntungan. Di mana keuntungan itu adalah melebihi apa yang melebihi di situ, melebihi dengan apa yang diharapkan oleh seorang investor. Di dalamnya dia akan memperoleh ya dari investasi lain dengan resiko yang sama. Resikonya itu biasa ada juga above average ya, di mana di atas rata-rata, yang di dalamnya dia menunjukkan adanya sesuatu hal yang menunjukkan adanya komparasi kinerja
perbedaan antara perusahaan walaupun dia mempunyai suatu produk yang sama, tetapi dia mempunyai yang namanya ciri khas dan keuntungan yang berbeda. Nah, kemudian berbicara masalah proses. Berbicara masalah proses, di sini kita berbicara tentang bahwa manajemen strategik ini dia dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi adanya sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan saling berurutan. Tahapan utama proses ini di dalam manajemen strategik ini umumnya dia mencakup adanya analisis situasi, formulasi strategi yang di dalamnya dia bisa mengimplementasi strategi ya dan evaluasi kinerjanya. Ini adalah peranan dari proses yang namanya manajemen strategi. Kemudian apa nih yang jadi pokok pembahasan kita hari ini? Kita membahas tentang yang namanya competitive advantage. Suatu perusahaan dikatakan memiliki suatu keunggulan kompetitif. Dia memiliki keunggulan yang berbeda dengan yang lainnya. Kapan? Ketika suatu perusahaan tersebut dia mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Dia melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lainnya ataupun mampu melakukan sesuatu yang perusahaan lain itu tidak mampu. Itu adalah keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Ada beberapa faktor di dalam manajemen strategik ya. Di dalamnya dia mengajukan ada berbagai macam alternatif. Di dalamnya di situ dikatakan ada 3 alternatif model yang ada di situ untuk mendapatkan adanya keunggulan kompetitif itu. Yaitu yang pertama. Yang pertama ada yang namanya model organisasi ya, model organisasi industri. Di mana industri disebut adalah industrial organization atau IO di sini ya. Di mana model IO ini intinya di dalamnya dia bisa menekankan pada bagian mendapatkan penghasilan di atas rata-rata industri pada umumnya. Dengan memenuhi dengan berbagai macam tahapan-tahapan. Mulai dia memahami adanya lingkungan eksternal ya, terutama lingkungan umum ya, kemudian industri dan kompetitifnya seperti apa. Kedua adalah pilih satu industri apa yang menarik. Yaitu industri yang memiliki karakteristik struktural yang mengidentifikasikan adanya berbagai macam kemungkinan di dalamnya dia untuk memperoleh adalah above average return, keuntungan di atas rata-rata. Formulasi strategik dengan memilih adanya berbagai macam strategi, dia memilih strategi yang dengan memilih strategi ini dikaitkan apa sih keuntungan dari above average return ini pada suatu industri yang berbeda. Kemudian dia mengembangkan apa? Mengembangkan adanya proses aset serta keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi apa yang dipilihnya itu. Ada berbagai macam implementasi strategi, yaitu adalah seleksi langkah strategik ya, yang dikaitkan dengan implementasi strategi yang dipilih secara efektif. Kemudian apalagi menggunakan adanya kekuatan perusahaan, baik kekuatan adanya aset, kekuatan adanya keterampilan ya, di dalamnya untuk mengimplementasikan strategiknya itu apa. Kemudian setelah itu di model pertama ini dia berusaha bagaimana dia bisa mencapai kinerja suatu industri dan kinerjanya itu di atas rata-rata. Ada yang kedua. Yang kedua ada namanya model resource base. Nah, ini adalah model di mana dia berbasis kepada sumber daya. Ada modelnya adalah dikenal dengan namanya RBV, Resource Based Value. Ya. Intinya di dalamnya dia menekankan bagaimana dia mendapatkan suatu penghasilan yang penghasilan itu di atas rata-rata. Sehingga dia mulai itu identifikasi adanya sumber daya, baik itu dilihat dari fisiknya bagaimana, manusianya bagaimana, organisasinya bagaimana dalam suatu perusahaan ini. Kemudian lihat kelemahannya apa, lihat kekuatannya apa, dibandingkan dengan para pesaing lainnya.
Dengan dia membandingkan dengan para pesaing lainnya, diharapkan ke depannya dia bisa menganalisa berbagai macam kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh lainnya, sehingga itu akan menjadi suatu keunggulan yang berbeda, keunggulan yang lain dari yang lain dibandingkan dengan adanya pesaing itu. Kemudian tentukan bagaimana perusahaan itu dalam menentukan adanya kapabilitas. Ada nggak sih kapabilitasnya di dalam mengintegrasikan semua sumber daya yang dimilikinya, terutama perusahaan yang memungkinkan ya untuk melakukan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian dia menentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan ini dalam dia menciptakan keunggulan kompetitif yang mampu dalamnya dia mengungguli para pesaingnya. Itu apa yang mau dia ungguli di situ. Kemudian selanjutnya apa lagi? Letakkan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi dengan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya itu apa. Dan apalagi pilih strategi yang paling baik. Apa strategi yang paling baik untuk dia mengeksplorasi, mengeksploitasi ya, kemudian sumber daya dan kapabilitas ya di dalam lingkungan industri itu sendiri. Kemudian setelah itu apa? Implementasikan. Ada nggak strategi yang dipilih? Ada nggak strategi yang bisa mengungguli dengan para pesaing lain? Sehingga di dalamnya dia akan memperoleh suatu penghasilan yang penghasilan itu bisa di atas rata-rata dari industri itu apa. Kemudian ada lagi pendekatan ketiga dengan menggunakan pendekatan gerilya. Kapan dia melakukan pendekatan gerilya? Ketika berbicara tentang dasar pemikiran dari pendekatan gerilya, yaitu adalah bahwa keunggulan kompetitif perusahaan ini hanyalah sementara keunggulannya. Mengapa? Karena keunggulan ini bisa berubah kapan saja, karena di lingkungan selalu diwarnai dengan perubahan yang secara terus-menerus, yang secara radikal, dan seringkali terjadinya adanya revolusioner. Revolusioner itu umum ya didapatkan dan umum dibuatkan ya, sehingga di dalamnya itu ada yang namanya berbagai macam hal yang berhubungan dengan adanya perubahan secara revolusioner itu apa. Ada berbagai macam model gerilya ya, yang di dalamnya dia memandang adalah para pembuat yang namanya kebijakan, dia perlu ya menyadari betapa kacaunya lingkungan eksternal sehingga dapat mempengaruhi adanya keunggulan kompetitif dan berapa lama keunggulan itu dapat berlangsung. Kemudian melihat besarnya adanya market disruption terhadap industri semacam ini, agaknya dibutuhkan adanya strategi tetap ya, kita di dalamnya harus survive ya, di dalam kita menghadapi badai. Boleh dikatakan suatu industri ini dengan berbagai macam area, adanya hiperkompetisi yang ibaratnya dia perubahan yang dahsyat, lingkungan bisnis yang selalu diwarnai dengan perubahan-perubahan yang secara terus-menerus. Itu ya yang diinikan. Nah, kemudian selanjutnya di hari ini kita akan lebih discuss ini tentang lingkungan eksternal. Berbicara tentang lingkungan eksternal suatu perusahaan ya, di dalamnya dia berbicara tentang analisis industri dan pesaingnya itu bagaimana. Nah, ini nanti pokok pembahasan kita. Nah, yang akan kita bahas ya kita berdiskusi nanti kita akan berbicara tentang masalah lingkungan bisnis seperti apa, kemudian melakukan berbagai macam analisis bisnisnya bagaimana. Nah, di Jumat nanti kita akan lanjut berbicara tentang 5 kekuatan pesaingnya apa dalam mempengaruhi adanya keuntungan suatu perusahaan, kemudian berbicara masalah klaster dan konsep persaingan terkini. Nah, ini nanti di hari Jumat kita akan bahas ini. Nah, hari ini yang akan kita bahas tadi tentang keunggulan kompetitif, kemudian berbicara tentang masalah lingkungan bisnisnya seperti apa, kemudian kita melakukan adanya analisis dari lingkungan bisnis itu apa. Yuk, dilihat dari segi yang namanya lingkungan bisnis.
Suatu lingkungan bisnis ya menurut Wilson, dia mengemukakan bahwa lingkungan bisnis itu memiliki 3 konsep yang luas. Apa tuh konsepnya? Ada fakta objektif, ya, fakta yang jelas. Fakta objektif ini berarti adalah fakta yang memang satu dengan yang lainnya ini sangat berarti di dalam pengaruh dari lingkungan bisnis ini. Nah, itu adalah berhubungan dengan lingkungan bisnis. Kemudian apalagi selain objektif, realitasnya bagaimana? Dengan realitasnya yang jelas, yang dapat diukur ya, dan dapat didefinisikan itu bagaimana yang dapat didefinisikan. Ada berbagai macam hal ya yang berhubungan dengan objek ya, objektif dari suatu bisnis ini harus semua faktor. Baik di dalamnya dia bisa aja faktornya adalah faktor eksternal, bisa aja juga dia dengan faktornya faktor internal ya. Di dalamnya dia mempengaruhi tentang operasi, mengetahui tentang yang namanya struktur ya, tentang yang namanya perubahan-perubahan yang dinamis ya, yang selalu berubah dari waktu ke waktu dan menuntut perusahaan ini harus dia punya suatu perusahaan untuk yang adaptif. Lingkungan internal itu di dalamnya ada berbagai macam faktor nih, misalnya ada lingkungan internal itu pendatangan dari dalam suatu perusahaan itu sendiri. Bisa juga dilihat dikendalikan oleh berbagai macam hal ya. Ada struktur organisasi, ada budaya kerja ya, ada sumber daya manusia ya, kemudian ada manajemen dan kepemimpinan. Kemudian ada lagi modal dan teknologi. Ini jelas nih. Hubungan dengan tadi struktur organisasi, ada pimpinannya, ada direkturnya, ada manajer-manajernya, ada kabak, kepala bagian dan sebagainya, sehingga struktur ini menjadikan sesuatu hal yang berharga, yang berarti bahwa struktur ini harus diupayakan ya di dalam suatu instansi. Walaupun di dalam perbedaannya dia akan berbeda yang berhubungan dengan budaya yang ada. Kemudian apalagi budaya kerja. Bagaimana budaya kerja itu dia bisa menciptakan suatu hal yang berbeda, punya culture sendiri, punya sendiri. Kemudian lagi SDM, sumber daya manusia. Yang satu dengan yang lainnya, SDM ini berhubungan dengan sesuatu hal yang baik ya. Kekuatannya bagaimana. Kemudian lagi manajemen dan kepemimpinannya. Ada leadernya, ada manajemen yang berotoritas. Sehingga manajemen yang satu ini, yang lainnya akan dibuatkan yang namanya suatu pimpinan yang baru yang ada. Kemudian ada lagi modalnya apa, kemudian teknologinya itu apa. Gitu. Kemudian selanjutnya selain dari faktor internal tadi ya, di dalamnya itu ada namanya lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang memang mempengaruhi yang namanya suatu usaha, lingkungan bisnis di dalamnya, dia berhubungan dengan yang namanya faktor-faktor luar perusahaan yang sejatinya dia sulit dikendalikan. Ya. Ada dibedakan berbagai macam hal ya, ada lingkungannya mikro, ada lingkungan makro. Lingkungan mikro yang dimana dia sangat dekat dengan perusahaan itu bagaimana? Mulai dari seorang konsumen ya, jelas tuh ya. Kemudian pesaingnya bagaimana, pemasoknya bagaimana, distributornya bagaimana, sampai dengan mitra usahanya itu bagaimana. Itu adalah lingkungan mikro. Kemudian ada lagi lingkungan makro. Apa lingkungan makro? Lingkungan yang umum, di mana adanya politik dan hukum yang ada ya. Lihat, ada policy tidak? Kebijakan dari pemerintah enggak? Terkadang kebijakan ini sendiri dia sangat dipengaruhi oleh berbagai macam kebijakan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah. Yang satu dengan yang lainnya ini sangat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu apalagi ekonomi.
perkembangan ekonomi, perkembangan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lainnya ini punya menyebabkan. Kemudian hubungan sosial dan budayanya bagaimana. Kemudian teknologinya bagaimana berkembang teknologinya. Sehingga teknologi yang berkembang secara lingkungan makro itu akan mempengaruhi perusahaan itu bagaimana. Kemudian teknologi. Perkembangannya bagaimana teknologinya. Dengan perkembangan yang dahsyat, perkembangan yang luar biasa, teknologi ini secara tidak langsung dia akan bisa menciptakan sesuatu hal yang cepat dengan perubahan, membantu pekerjaan-kerjaan kita jadi lebih baik dan sebagainya. Kemudian lingkungan alam, bagaimana lingkungan alamnya? Pengaruh tidak lingkungan alamnya? Kemudian demografi dan sosialisasinya bagaimana? Perusahaan yang harus terus-menerus ya, dia bisa memantau dan dia bisa menganalisis ada lingkungan bisnisnya agar dia bisa merespon berbagai macam peluang yang ada dan menghindari, meminimalisir berbagai macam ancaman dengan menggunakan strategi yang tepatnya bagaimana. Kalau ingin penjelasan yang lebih spesifik ya, teman-teman nanti bisa tuh searching dan sebagainya tentang lingkungan yang bersifatnya adalah internal ya, kemudian yang bersifat eksternalnya. Ini jelas. 3 konsep kembali ke sini. Tadi faktanya adalah yang fakta objektif. Fakta itu sesuatu hal yang real di lapangan, yang terjadi, dan realitasnya itu jelas, yang dapat diukur dan didefinisikan. Kemudian ada lagi faktanya secara subjektif, yang kedua. Dia adalah suatu fakta yang memiliki adanya karakteristik khusus yang tergantung dari adanya interpretasi ya dan persepsi individu itu bagaimana. Pembagian nih antar organisasi ini dan lingkungan ini tidak jelas. Sehingga apa yang terjadi? Lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individunya itu apa? Itu adalah menurut Wilson. Kemudian penting bagi seseorang di dalam teman-teman menekuni suatu bisnis ya yang sedang berjalan bisnisnya atau bisnisnya itu yang sudah atau baru merintis ya, ini penting bagi dalam suatu bisnis itu dan para manajer dalamnya untuk bisa menganalisis apa yang dianalisis lingkungannya. Dengan lingkungan yang dianalisis satu dengan yang lainnya ini akan bisa menciptakan adanya organisasi dengan berbagai macam alasan ya. Nah, baik dia mulai dari kaidah lingkungan bisnis yang secara fundamental dia berpengaruh terhadap berbagai macam aktivitas bisnis ya, mulai dari pasarnya bagaimana, kemudian teknologinya bagaimana, kemudian tenaga kerjanya bagaimana. Kemudian ada lagi aktivitas operasional. Bagaimana aktivitas operasional ini seperti adanya peluncuran produk baru yang ada rekrutmen staffing ya, dan ada berbagai macam kajian-kajian secara teknologi dengan memanfaatkan manufaktur ya, dan dia membutuhkan adanya identifikasi dari berbagai macam faktor-faktor lingkungan dan mungkin juga perubahan ya dalam rangka untuk memastikan adanya kesuksesan bisnisnya itu apa. Kemudian laba dan organisasi yang baik. Di dalamnya dia juga punya ya berbagai macam hal yang berhubungan dengan hal penting di dalam kaitannya dengan berbagai macam kondisi lingkungannya. Kemudian rencanakan strategiknya. Dia punya namanya REGIC, rencana strategik, yang harus turut di dalamnya itu ya, dia mempertimbangkan adanya kemungkinan perubahan ya di dalam berbagai macam lingkungan bisnisnya seperti apa. Ada berikutnya tentang analisis lingkungan bisnis ya. Ada yang namanya dikatakan di lingkungan bisnis itu ada namanya PES ya. Dia merupakan kepanjangan dari political, economic, sosial, dan teknologi. Itu adalah tentang yang berhubungan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis ini dengan sendirinya tadi dikatakan bahwa perubahan terjadi karena politik, perkembangan terjadi karena ekonomi, perkembangan terjadi karena sosial ya,
produk teknologi dan sebagainya. Ini dia merupakan adanya susunan kekuatan lingkungan yang di dalamnya dia mempengaruhi berbagai macam aktivitas bisnis yang pada umumnya. Bahkan sebenarnya ada faktor kekuatan lingkungan lain seperti legal, ekologikal, dan kompetitif sehingga muncul istilah ada namanya leverage C perubahannya. Analisis lingkungan bisnis ini dijelaskan dia merupakan suatu proses yang secara sistematis untuk dia memahami berbagai macam faktor eksternal maupun faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Analisis ini membantu dalam merumuskan strategi bisnis yang tepatnya bagaimana. Ada berbagai macam tujuan di dalam analisis lingkungan bisnis ini. Mulai dengan dia mengidentifikasi adanya peluangnya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, ya kan? Dan adanya ancamannya bagaimana, threat-nya bagaimana. Kemudian susun strateginya. Dengan dia menyusun strategi, ya, kemudian dia lihat kekuatannya bagaimana, strength-nya bagaimana. Kemudian sampai dilihat adanya weakness-nya bagaimana, kelemahannya itu. Sehingga dengan adanya SWOT ini, ya, mulai dari tadi lihat strength-nya, kemudian weak-nya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, threat-nya bagaimana. Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan adanya daya saing. Sehingga dia bisa mendukung adanya pengambilan keputusan, baik keputusan yang berbasis data. Ada berbagai macam nih yang berhubungan dengan lingkungan ini ya. SWOT tadi ya. Kita lihat strength-nya bagaimana, Pak. Kekuatan inilah yang namanya jadi kekuatan internal perusahaan. Weakness-nya bagaimana? Kelemahannya apa internal perusahaan ini? Lagi opportunities, peluang dari luarnya bagaimana? Kemudian threat, ancaman dari luarnya bagaimana? Kemudian setelah itu ada lagi analisis di dalamnya ya, yang tadi dibilang fast itu ya. Nah, mungkin ditambahkan juga dengan legal dan sebagainya, jadi singkatannya menjadi FESTEL ya, FESTELE. Sehingga dengan adanya tadi politikal ya, adanya ekonomi, adanya sosial budaya ya, adanya teknologikal ya, ada lagi dihubungkan dengan adanya environmental atau lingkungan, kemudian sama legal. Legal ini adalah hukum dan regulasi dari pemerintah itu bagaimana. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan poster five force. Nah, dalam poster five force ini, di dalamnya dia menawarkan adanya berbagai macam ancaman. Ancaman dari pendatang baru yang berbeda, ancaman dari tawar-menawar dari pemasoknya bagaimana, kemudian daya tawar konsumennya bagaimana, kemudian adanya ancaman produk yang serupa atau produk yang merupakan substitusi. Atau juga ada persaingan antar perusahaannya, bagaimana persaingannya. Contoh, saya menganalisis mencontohkan suatu perusahaan makanan siap saji misalnya. Makanan cepat saji. Mungkin kalau kita lihat dari SWOT-nya, makanan cepat saji ini mungkin SWOT-nya pertama S-nya strength-nya apa kekuatannya. Strength kekuatannya mungkin berhubungan dengan namanya brand kuat. Dia memiliki brand yang kuat dan lokasi yang strategis. Nah, sehingga orang dari mana-mana pasti akan memudahkan tuh berbagai macam hal yang berhubungan dengan kekuatan ini. Kemudian lagi W-nya, weakness-nya bagaimana? Biaya operasionalnya tinggi, Pak. Mungkin kalau yang baru perlu modal yang lebih kuat dan sebagainya, betul. Itu ada weakness-nya. Kemudian O-nya adalah tren makanan cepat sajinya bagaimana dalam praktis dan meningkat. Trends-nya. Kemudian mungkin threat-nya adalah kompetitor baru yang terus bermunculan satu dengan yang lainnya, sehingga ini akan menjadi ancaman ya, bagi makanan cepat saji. Kalau kita lihat dengan tadi dengan fast ya, dengan FESTEL-nya ya, lihat ada aturan nggak? Misalnya P-nya berhubungan dengan politikal. Ada nggak peraturan BPOM ya, atau pajak makanan yang berlebih, yang mahal dan sebagainya, sehingga satu dengan yang lainnya nanti dia akan bisa ditekan seperti apa. Kemudian apa lagi? E-nya. E-nya berhubungan ekonomi. Ada nggak inflasinya? Nah, sekarang kan sama nih, dolar sekarang udah naik 17.000 kan, melemah dolar itu kan.
Ini juga terjadi inflasi dengan sendirinya. Kemudian gaya hidup, S-nya itu tentang sosial budaya. Gaya hidup urbannya bagaimana terhadap makanan cepat saji. Pak, orang sekarang lebih banyak nyari yang praktis dan sebagainya. Tapi mungkin juga ada zaman yang posisinya nanti makanan cepat saji ini adalah makanan yang tidak sehat. Sehingga orang-orang yang mungkin orang-orang yang ibaratnya masih remaja, dewasa ya, dewasa muda, itu mereka mungkin nggak masalah. Tapi mungkin kalau orang-orang dewasa tua dan sebagainya, mereka sudah mulai menghindari tuh berbagai macam makanan-makanan cepat saji dan sebagainya. Sehingga makanan itu dianggap akan lebih merusak ya, berhubungan dengan gaya hidup dan kesehatan mereka. Kemudian ada lagi T-nya pesanan via aplikasi, berhubungan dengan teknologi. Ada nggak teknologinya? Oh, bisa belanja online, Pak. Bisa belanja dengan menggunakan pembayaran QRIS dan sebagainya, sehingga memudahkan tuh berbagai macam pesanan, pembayaran dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Kemudian apalagi isunya dari E-nya misalnya berhubungan dengan environment. Lingkungannya bagaimana? Pak, lingkungan di sana tuh ada banyak limbah kemasan plastik. Sehingga limbah itu banyak banget tidak terorganisir dengan baik sehingga menimbulkan bau busuk atau mungkin bau yang tidak sedap. Itu juga kan termasuk isu. Kemudian L adalah legalitasnya bagaimana. Ini berhubungan dengan perizinan usaha dengan sendirinya. Itu ya, masing-masing beda-beda. Pak, ada nggak kalau kita bisa analisis misalnya selain dari makanan cepat saji tadi, misalnya Anda mungkin teman-teman mau menganalisis tentang di hotel bagaimana, kemudian menganalisis tentang yang namanya di restoran bagaimana, atau mungkin kampus, atau perusahaan startup di digital dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan ya, yang FAST tadi, level C tadi berhubungan dengan kompetitifnya bagaimana. Analisis PEST ini membantu di dalamnya seorang manajer perusahaan ya maupun pemimpin organisasi. Di dalamnya dia menyusun gambaran kompetitif dan logis mengenai lingkungan dan mereka dari berbagai macam aspek yang ada. Kemudian untuk tujuan dalamnya adalah di dalam kita menganalisis. Ini ada menurut Fresh dan Robinson. Dia mengatakan bahwa ada lingkungan eksternal ini dibagi ke dalam 3 kategori. Ada yang namanya lingkungan terpencil. Ada namanya remote environment. Seperti misalnya ada politik ya, dalamnya ada politik domestik ya. Ada mungkin politiknya itu dalam negeri dan politik ini merubah sesuatu hal dan lingkungan yang ada serta mungkin global. Kemudian faktor teknologi dan sosial. Mungkin daerah terpencil agak sulit ya berhubungan dengan teknologi. Sinyal pun sulit dan sebagainya. Ini yang menyebabkan adalah lingkungan terpencil. Adanya remote ya environment bagi seperti apa. Sehingga lingkungan yang terpencil ini satu dengan yang lainnya dia harus dikatakan bahwa lingkungannya itu belum adanya perubahan-perubahan yang ada. Kemudian berikutnya adalah namanya lingkungan industri. Lingkungan industri ya dalamnya ada yang namanya environment industry. Atau adanya kekuatan secara kompetitif. Kekuatan secara kompetitif ya satu dengan yang lainnya ini menyebabkan adanya suatu perubahan dalam suatu industri ya yang di dalamnya adalah kekuatannya itu bagaimana nih bersaingan dengan antar industri tadi. Dengan persaingan yang ada, industri yang ada, ini menyebabkan adanya competitive force. Tekanannya bagaimana. Kemudian setelah itu juga ada yang namanya lingkungan operasi atau yang namanya operasi environment. Di dalamnya dia berhubungan dengan yang namanya penyedia atas gabungannya dari grup dan penyedia bahan baku dan konsumen. Itu adalah lingkungan eksternal yang dikemas ya, yang diinikan oleh Robinson. Dengan berbagai macam kategori tadi ya yang berhubungan dengan Robinson tadi, dia mengatakan bahwa ada kajian khusus di dalam manajemen strategik ini
Nama lengkap Robinson ini adalah Aubrey C. Robinson Jr. Nah ini kalau teman-teman mau cari bukunya ada dalam buku Strategic Management, ada Formulation, Implementasi, and Control. Nah ini di dalamnya dia berbicara tentang lingkungan eksternal bisnis yang menjadi dua bagian utama. Mulai dari lingkungan jauh ya, secara remote environment bagaimana, dia merupakan faktor-faktor makro yang berada di luar kendali ya dari langsung perusahaan, tetapi sangat mempengaruhi dari arah strategi jangka panjangnya itu bagaimana. Nah, tadi kita berbicara masalah yang lingkungan jauh ini, tentang ekonominya bagaimana, lihat ada inflasi bagaimana, suku bunganya bagaimana, pertumbuhan ekonominya bagaimana, sampai dengan memikirkan adanya pengangguran. Kemudian sosial budayanya bagaimana, social culture-nya gimana, ada gaya hidup, ada nilai-nilai sosial, ya, ada trends demografis, sampai dengan trends tingkat pendidikannya itu bagaimana. Kemudian ada lagi politik dan hukum nih. Ada namanya political legalnya bagaimana. Misalnya ada regulasi pemerintah bagaimana, ada stabilitas ya di dalamnya politik ya, ada undang-undang bisnis dan ada undang-undang ketenagakerjaan bagaimana. Sampai dengan teknologi di dalamnya, dia berbicara tentang inovasi teknologinya bagaimana, kecepatan perubahan teknologinya bagaimana, sampai berbicara tentang adanya automasi dan digitalisasi bagaimana. Benar lingkungan alam ya, adanya ekologikal ya, tentang nature environment-nya, berhubungan dengan isu biaya hidup ya, perubahan iklim, ada regulasi limbah mungkin ya, dan sebagainya. Kemudian tadi berhubungan dengan lingkungan industri. Nah ini industri ini di dalamnya tadi berhubungan dengan ada yang namanya model 5 kekuatan Volter. Atau si Volter ini dia mengenalkan adanya Volter 5 Force. Contohnya apa? Ancamannya, ancaman pendatang baru yang datang. Kemudian daya tawarnya pemasoknya bagaimana. Kemudian daya tawar pembelinya bagaimana ya. Sampai dengan ancaman adanya produk substitusi. Sampai dengan persaingan antar perusahaan yang sejenisnya bagaimana. Kemudian ada lagi yang namanya lingkungan operasional. Ada operating environment. Ini kadang disebut juga sebagai lingkungan tugas ya. Atau dalamnya ada berbagai macam hal yang berhubungan langsung ya. Tadi sebagai dengan penyedia bahan baku dan konsumen, ada pelanggan, ada pemasok ya, ada pesaing langsung, ada distributor ya, ada berhubungan dengan serikat pekerja yang ada di situ. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah ini kita presensi dulu, diskusi nanti kita akan diskusi. Yang kemudian berhubungan dengan adanya analisis ya. Struktur yang di sini adalah struktur kekuatan persaingan. Ada nggak struktur yang ada di sini? Ada 5 kekuatan situ katanya. Dengan 5 kekuatan ini diharapkan nanti dia akan bisa bersaing tuh. 5 kekuatan persaingan. Apa kekuatannya? Dengan kekuatan yang ada ya, satu dengan yang lainnya, dia akan bisa menyebabkan adanya perubahan-perubahan di dalam persaingan yang ada itu. Dengan persaingan yang ada, satu dengan yang lainnya, ini menyebabkan adanya perubahan yang berharga di dalam suatu persaingan yang ada ini. Di dalam suatu analisis struktur ya, ini dikemukakan oleh Volter ya, tadi yang kekuatan tadi ya, ada berbagai macam ancaman-ancaman ya. Mulai dari persaingan antar pesaing dalam industri yang sama atau rivalry among competitor, atau dikatakan sebagai ancaman yang berbeda ya tentang ininya, persaingan yang ada tentang persaingan yang sama ya, atau rivalry among exacting competitor ini, dia merupakan kekuatan inti. Dengan model Volter yang ada, faktor yang meningkatkan persaingan ini misalnya adanya banyak enggak sih persaingan yang ada, pertumbuhan pasarnya secara lambatnya bagaimana, kemudian biaya tetap tingginya bagaimana, ya. Sampai dengan berbicara tentang kurangnya adanya diferensiasi produknya bagaimana.
Dengan persaingan yang tinggi ini, dia menyebabkan adanya tekanan harga dan biaya promosi yang besarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ada namanya ancaman untuk memasuki pasar dengan pendatang baru. Nah, dengan pasar dengan pendatang baru ya, ini kita akan menyebabkan adanya bergaming ya, bergaming tentang yang namanya threat of new extant, ancaman pendatang baru. Nah, pendatang baru di sini dikatakan dia sebagai mengganggu ya posisi pasar dan profit perusahaan yang sudah ada ini. Dengan tingkat ancaman ini, dalamnya dia mempengaruhi berbagai macam adanya hambatan masuk ya, mulai dari modal awal, regulasi paten ya, sampai dengan adanya akses ke seluruh distribusinya bagaimana. Kemudian apalagi? Pelanggannya loyal enggak? Loyalitas pelanggan. Dengan loyalitas pelanggan yang ada, satu dengan yang lainnya, dia akan punya yang namanya skala ekonomi yang berkembang ya, yang semakin rendah hambatan yang masuk, maka semakin tinggi ancaman yang ada. Kemudian ada lagi barang ancaman produk substitusi, threat of substitution. Nah, ini adalah produk yang di dalamnya dia memiliki fungsinya sama, fungsinya serupa, dan bisa mempengaruhi ya berbagai macam permintaan produk ya. Di dalamnya dia ancamannya tinggi misalnya. Substitusi ini mudah didapat dengan sendirinya, atau harga substitusi ini lebih murah biasanya, atau kualitas substitusinya ini sama atau mungkin lebih baik. Kemudian ada lagi persaingan berikutnya adalah tentang daya tawar pembeli. Nah, kalau berbicara tentang daya tawarnya si pembeli, berarti dia punya bargaining power ya, of buyers ini. Sehingga pembeli yang kuat tadi, dia bisa menentukan harga lebih rendah atau harga yang lebih tinggi. Tergantung faktornya apa yang ini kan, apakah jumlah pembeli versus penjualnya mana yang paling banyak. Kemudian kemudahan beralih ke produk lainnya bagaimana. Kemudian kesadaran pembeli terhadap nilai harga ini. Semakin banyak pilihan bagi pembeli, semakin besar kekuatannya. Kemudian ada lagi yang namanya ancaman berikutnya adalah ancaman tawar penjual. Nah, kalau ancaman tawar penjual berarti di sini ancamannya itu berhubungan dengan pemasok. Pemasok yang kuat atau seorang penjual yang kuat ini dia bisa menaikkan harga ya, yang pada umumnya dia satu dengan yang lainnya, dia menyebabkan adanya barang dan jasa. Di dalam dia menentukan ada berbagai macam faktor. Ada jumlah pemasoknya bagaimana, ketersediaan substitusi inputnya bagaimana, pentingnya input bagi perusahaan bagaimana, sampai dengan biaya berpindahnya pemasoknya itu seperti apa. Itu ya yang bisa kita diskusikan nih di dalam ini yang berhubungan dengan contoh. Misalnya penerapan makanan saji tadi ya, kalau misalnya pendatang baru misalnya relatif mudah ya masuk ya, karena dia bersaingnya dengan lokasi dan brand yang ada. Kemudian pemasok ada daya tawarnya sedang ya, bisa diganti dengan yang tidak sesuai. Pembeli misalnya tinggi, banyak pilihan dari waralaba yang sejenis atau yang sama. Kemudian substitusi tinggi, ini bisa diganti dengan makanan rumahan ya atau restoran lain. Kemudian ada persaingan yang sangat ketat antara brand ya seperti McDonald's, ada KFC dan ada secara lokal di sini. Sehingga satu dengan yang lainnya dia bisa merupakan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Itu yang bisa kita ini kan ya yang berhubungan dengan kita. Baik, sebelumnya kita izin presensi dulu ya. Presensi dulu di sesi kedua ini.
Oke, di sesi kedua ini ada 17 ya, 17 orang yang berada. So, silahkan teman-teman yang memang ada di room ya. Kalau misalnya memang tidak ini, tolong temennya yang ada di room. Kalau misalnya memang temannya sedang di jalan atau apa ya, tolong diinfokan biar temennya tetap bisa presensi ya. Karena saya tidak melihat dari ini nih, karena ini langsung ngelihat di adlinknya. Sinta Yulia. Sinta Hadir, Pak. Yulia. Ada. Dede Imam Ali. Ada di room nggak? Dede Imam Ali? Ada nggak Dede? Nggak ada, Pak. Nggak ada di Nggak room. ada ya? Oke, nanti Alfa. Nur Anastasia. Hadir, Pak. Hadir. Nadah Lutfiah. Hadir, Pak. Oke. Weli Novitasari. Pak, Welly izin Pak, soalnya HP-nya rusak. Oh, rusak ya. Berarti ini diizinkan apa dihadirkan nih? Karena kendalanya HP-nya rusak gitu ya. Oke, saya hadirkan aja ya. Jadi mudah-mudahan HP-nya bisa cepat ganti loh. Jadi biar nanti kuliahnya bisa ikut kuliah. Galih Purnama. Hadir Pak, hadir. Hadir. Ada Pak, Nia ada. Cahyani. Nia Cahyaningrum. Hadir, Bapak. Oke, Niluh Ika Putri. Ada di room tidak? Niluh? Ada di room, Pak. Ada di room ya, Ya, hadirkan. ada. Gok Mariana Barutu. Iya Pak, hadir. Hadir. Alivia Rahmalia. Hadir Pak. Hadir. Widodo. Siap ada. Ada. Markus Nurdianto. Hadir, Pak. Hadir. Didik Kurniawan. Hadir Pak. Hadir. Sigit Yulianto. Hadir, Pak. Dani Febrianto. Hadir, Pak. Hadir. Adrianto Apandi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian PX Bayu Trisetyo Hadir, Pak. Kuncoro. Oke, berarti satu orang ya, Dede Imam Ali ya, nggak ada ya. Ini di sesi. Hadir Ya. ya. Siapa? Niluh, Pak. Nilo udah hadir kok. Nih. Baik, terima kasih, Pak. Monggo. Di sesi 1 kemarin yang baru ngisi KRS ada nggak? Nih yang baru ngisi KRS Saya, ya. Pak. Nadia Lutfia ya, baru ngisi KRS ya. Weli Iya, Pak. Novitasari, ini baru ngisi KRS. Oke, saya hadirkan semua aja di sesi 1. Oke. Baik, silakan. Jika ada pertanyaan ya pembahasan kita, nanti kita Jumat masih tetap kuliah ya, karena ini ganti minggu lalu nih sebelum Lebaran ya. Jadi biar nanti minggu tenangnya nggak keganggu ya, nanti langsung ujian tuh kita nggak ada lagi untuk ganti hari. Karena Jumat ini kalau nggak salah tuh tanggal 18 juga tanggal merah, tanggal 18 April ya. Nanti kita pasti akan ketemu lagi di hari Rabu ya untuk ganti harinya nanti. Tapi Jumat ini tetap normal kita kuliah ya. Jadi ini nah Jumat depan tuh yang tanggal merah itu tanggal 18 April tanggal merah ya. 18 April. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Boleh di chat box silakan pertanyaannya atau boleh langsung Raisen silakan.
Malam, Pak. Malam, Pak. Silakan, Pak. Sorry, Pak. Untuk yang tadi materinya, Pak, coba, Pak. Bukan bertanya, mungkin sharing ya, Pak. Boleh. 5 poin yang tadi itu. Yang quarter itu ya. Iya. Yang quarter. Nih, 5 persaingan. 5 persaingan. Itu kan kebetulan kan apa namanya? Kami itu kan dari karyawan ya, dari sisi yang sudah apa namanya, melakukan satu prakteknya lah. Nah, dari yang tadi yang saya coba cermati adalah dari daya tawar pembelian dan daya tawar penjualan. Memang pas pada saat kita ngomong struktur kekuatan suatu perusahaan, minimal kita kan kalau diterangkan di situ kan ada 5 poin ini kan gitu kan ya. 5 poin ini adalah antara lain adalah persaingan, terus ancaman memasuki pasar apa namanya, pendatang baru, terus substitusi atau kompetitor ya, terus daya tawar. Daya tawar ini kalau pas semuanya di pengertian dari kami itu adalah banyak unsurnya, dalam arti kata bukan hanya dari sisi tadi yang dijelaskan adalah saya nyimaknya itu apa ya tadi ya, mungkin ada bukan hanya sebagai dia itu karena besar atau dia punya value yang besar, besar, atau dia punya modal yang tinggi sehingga, atau dia sudah perusahaan itu sudah besar sehingga dia bisa lebih menekan apa namanya harganya. Kalau tadi kalau nggak salah buyer, kalau nggak salah tadi Bapak ya, yang M itu buyer. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan bagaimana kebijakan dari perusahaan itu, dia menerapkan margin di dalam produknya dia itu tidak terlalu tinggi. Kalau pas semuanya dia marginnya nggak terlalu tinggi, otomatis dia akan apa namanya, bisa membeli dengan harga lebih dalam lagi. Ya, atau dia membelinya dulu dalam artian sifatnya lebih, kalau ngomong TOP atau top on payment-nya itu lebih pendek, sehingga si apa namanya, produsen akan mendapatkan pembayaran lebih awal, sehingga itu pun akan menjadi mereka mempunyai tawar harga yang lebih bagus. Terus kalau ngomong masalah penjualannya bisa jadi kita nggak bisa ngambil margin yang tinggi karena terlalu banyak kompetitornya. Tapi kalau kita ngomong itu ada kan saling berkaitan antara pembelian dan penjualan. Kalau pas umpamanya pembeliannya itu dia bisa tekan lebih dalam, penjualannya pun seolah-olah dia lebih murah, padahal dia pun marginnya pun lebih tinggi. Mungkin di dalam praktek di pekerjaan kita itu seperti itu. Gitu sih sharingnya, Pak. Makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau nambahin? Silakan. Di dalam suatu ini ya, mungkin saya menanggapi ya, di dalam suatu siklus ya, di dalam analisis dari kekuatan persaingan ini, mungkin tergantung dari perusahaan ya, mana yang dia lebih memprioritaskan, mana yang lebih penting. Tadi ada ini kan Pak, yang paling penting adalah marginnya tidak terlalu besar, sehingga harganya tidak terlalu murah, sehingga nanti kita akan jadi pemenang dan sebagainya. 5 kekuatan ini satu dengan yang lainnya tergantung. Jadi siapa nanti dari persaingan ini mana yang paling penting gitu ya di antara kelima ini gitu. Nah, mungkin setiap produk, setiap perusahaan dia akan menerapkan yang berbeda-beda. Saya pernah nyampaikan kan, tidak ada barang mahal di dunia ini, yang ada adalah barang tersebut cocok nggak dengan produsennya, dengan customer yang target kita. Ada orang-orang ini,
ketika kita berbicara misalnya kangkung saja, sayur kangkung ini harganya mungkin kalau di pasar tradisional kan satu ikatnya mungkin Rp1.000, tapi masuk ke dalam supermarket harganya itu jadi 10.000 per ikat gitu. Nah, produknya sama, sama kangkung, yang membedakan hanya tempat, hanya kemasan yang berbeda, tapi dia bisa mensulap harganya menjadi 5 kali sampai dengan 10 kali lipat kan. Nah, daya tawar dari penjual dan pembeli di sini adalah mereka bisa melihat segmentasi pasar mana yang cocok buat mereka. Kangkung tadi, mana kalau dianalisakan, mana yang paling enak? Apakah si kangkung yang harganya Rp1.000 per ikat, kemudian dimasak ya, kemudian dinikmati, atau harga kangkung yang 10.000 sama satu ikat, harganya 10 kali lipat dibandingkan dengan harga kangkung yang sama. Kangkungnya sama, didapatkan dari sawah yang sama, dari perkebunan yang sama, ya diperlakukan yang sama, cuma bedanya tempat doang. Situ. Mungkin kalau saya mengatakan mana yang paling enak, ini tidak bisa kita melihat dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan daya tawar pembeli dan penjual. Biasanya orang-orang yang menengah ke atas, orang-orang kaya ini mereka tidak butuh yang namanya hanya perutnya sekedar kenyang. Mereka butuh gengsi, mereka butuh yang namanya pengakuan. Mereka butuh sesuatu hal yang mereka menganggap hal itu adalah hal yang berkualitas dan sebagainya. Karena orang-orang kaya itu ketika makan kangkung yang 10.000, kenapa dikatakan enak? Karena dia daya juang untuk membelinya. Dia mengeluarkan uang yang lebih mahal dibandingkan dengan tadi yang beli di pasar tradisional. Sama halnya gini, teman-teman membeli makanan, makan warteg dengan di restoran. Di warteg 15.000 udah kenyang. Mungkin di restoran paling murah itu 100.000 per piringnya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan kenapa enak? Karena harganya lebih mahal. Karena harganya lebih mahal, orang makannya menikmati, ya kan? Menikmati makannya, kemudian dia merasa dengan tempat yang ber-AC, kemudian dengan suasana yang beda, membeli suasana dan sebagainya. Ini yang menyebabkan sesuatu kekuatan dalam persaingan pun ada di situ. Produk kopi. Semua hampir membuat yang namanya barista. Kopi-kopi yang ada itu akan menjadi berbagai macam pesaing-pesaing baru datang, substitusi yang lain datang, sehingga tapi tetap ada penikmatnya. Starbucks. Dia tidak menjual kopinya, dia menjual tempat dan menjual gengsinya. Sehingga dengan adanya Starbucks, ketika orang duduk manis di sana, orang ngopi di Starbucks, harga diri dia lebih mahal dibandingkan orang yang beli kopi yang katakanlah di pinggir jalan yang harganya Rp4.000. Yang dijual tempat. Dan rasa dan sebagainya mungkin tergantung selera. Ada orang selain Starbucks mungkin ada kopi kenangan, jiwa dan sebagainya dengan harga yang kompetitif yang ada di situ. Tapi mereka pun punya pasar sendiri. Nah, harga yang ada, pesaing-pesaing yang tadi itu, yang kita harus jelas punya yang namanya berbagai macam hal yang menjadi pembeda. Pembeda itu yang menyebabkan suatu produk itu tidak tersaingi. Produk elektronik sekarang. Kalau kita melihat mana yang paling bagus, semuanya bagus. Mungkin orang ada yang fanatik terhadap merek tertentu, ada orang mungkin yang mengatakan bahwa merek si A ini lebih baik, dia tidak mau pakai merek lain, tidak mau berpindah ke lain hati. Ada mungkin orang yang kecewa dengan merek yang sama tadi, dia punya pengalaman yang kurang baik dan sebagainya. Ini juga salah satu hal yang membedakan. Siklus suatu perusahaan ini di dalamnya dia ibaratnya bangkrut dan sebagainya, itu kan ada berbagai macam hal di dalamnya ya. Ada berbagai macam siklus di dalamnya. Mulai ada yang namanya suatu siklus ya dari suatu perusahaan ini, mulai perusahaan itu muncul, ada fase yang namanya fase pengenalan, introduction perusahaan. Ancaman pendatang barunya rendah ya kalau dia baru ya, sehingga modal awalnya mungkin tinggi dan pasarnya juga belum jelas yang ada. Kemudian masuk daya tawar pembelinya ini juga rendah.
karena produknya baru sehingga harganya belum banyak alternatif dan harganya juga murah. Kemudian daya tawar pemasoknya bagaimana? Tinggi karena volume permintaannya yang masih kecil. Produk penggantinya sedikit karena belum terlihat jelas gitu. Mungkin juga ada lagi rendah ya persaingan dalam industrinya. Nah, ini contohnya adalah pasar, edukasi pasar, misalnya R&D atau inovasi dan sebagainya. Kemudian setelah dia tumbuh, fase pengenalan, introduction, kemudian fase pertumbuhan, grow. Ketika dia fase pertumbuhan, mulai itu ancaman pendatang barunya meningkat. Daya tawar pembelinya mulai naik karena mulai banyak pilihan alternatif dari barang-barang yang serupa. Daya tawarnya bagaimana? Nurun, Pak, karena permintaannya dia meningkat. Produknya bagaimana? Dia mulai muncul sehingga ada persaingan industri yang meningkat sehingga datanglah ada namanya pesaing-pesaing baru. Setelah itu ada fase kedewasaan, ada maturity. Ancamannya bagaimana? Turun ancamannya karena pasar sudah jenuh dan adanya hambatan yang masuk tinggi. Daya belinya tinggi karena banyak pilihan. Karena sudah berkembang, sudah dewasa, dia punya alternatif banyak ya kan. Sama kayak di Starbucks kan tidak hanya menjual kopi, dia juga menjual berbagai macam mungkin bukan kopi, coklat dan sebagainya ya, sehingga dia mempunyai rasa dan varian yang lebih banyak lagi. Kemudian lagi produk penggantinya bisa melihat berbagai macam ancaman apa nih yang serius. Sehingga ancamannya yang sangat tinggi, persaingannya tergantung dari yang namanya tadi pertumbuhan tadi, kedewasaan tadi. Terus sampai dengan akhirnya ketika perusahaan tidak bisa meningkatkan, itu akan masuk ke dalam fase penurunan. Fase penurunannya adalah fase namanya decline atau ancamannya adalah hampir tidak ada pendatang baru, kemudian daya tawarnya tinggi, tapi di sini adalah daya tawar pemasoknya nurun. Kemudian produk pengganti sangat luar biasa sehingga orang-orang sudah jenuh dengan produknya, satu dengan yang lainnya dia bisa tutup, sama halnya kayak Nokia HP sejuta umat ya, karena dia dulu sombong dengan berbagai macam hal tidak mau pakai Android ya, akhirnya sekarang terkalahkan dengan Android. Muncul BlackBerry Messenger BBM ya, dulu jago banget tuh, sehingga orang tidak mau punya BBM itu udah hebat banget kan, dia tidak mau menggandeng Yahoo, menggandeng yang berbagai macam Android, akhirnya dia tutup dengan sendirinya karena keegoan dan keegoisannya dalam suatu perusahaan. Produk yang apapun itu ada masanya, ada masa jenuh dan sebagainya. Ketika sudah berada di puncak, dia tidak bisa yang namanya membuat suatu hal yang baru untuk bertahan hidup, yang ada dia akan tutup dengan sendirinya. Nah, berbagai macam kekuatan tadi ya, persaingan tadi bisa naik atau bisa turun persaingan yang ada sesuai dengan berbagai macam fase tadi, mulai dari introduction, kemudian sampai dengan decline di situ. Kemudian saat industri dalam hal ini menuju kebangkrutan ya, atau dikatakan failed ya, ancaman terbesar adalah harus bagaimana segera mencari produk yang baru, produk yang diganti, sehingga produk ini satu dengan yang lain dia bisa menghasilkan dalam suatu industri yang ada. Ini perubahan-perubahan yang ada. Sehingga dikatakan mana nih kekuatan persaingan yang paling penting. Yang paling penting kita lihat adalah pendatang barunya siapa. Di dalam marketing ada yang namanya intel marketing atau intelligent marketing. Dan orang yang bertugas mencari tahu lawannya, mencari tahu orang yang dijualnya seperti apa, sehingga produk tersebut itu bisa diarahkan ya, dan produk itu bisa dipilih dengan berbagai macam persaingan-persaingan yang ada, sehingga dia bisa memenangkan kompetitor tanpa dia harus kalah dari pesaingnya gitu. Dan yang kedua adalah pemasok, pembeli ya, sampai dengan akhirnya adalah perusahaan itu harus punya yang namanya persaingan atau ciri khas yang paling besar yang mana. Intinya, kekuatan yang paling penting secara umum adalah kekuatan antar perusahaan di dalam industri. Kenapa? Karena langsung dia mempengaruhi komposisi kompetitif dan profitabilitas perusahaan. Namun, analisis dari 5 kekuatan ini ya, mulai dari kekuatan antara pesaing dalam industri yang sama, kemudian pendatang baru, barang substitusi, daya tawar pembeli dan daya tawar penjual, nah ini juga sama harus diinikan. Sehingga satu dengan yang lainnya dia akan bisa ada kelima kekuatan yang dipertimbangkan dia secara menyeluruh. Itu ya kurang lebih seperti itu. Karena setiap perusahaan, setiap instansi
Dia pasti mempunyai ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan dia menyebabkan sesuatu hal yang berharga dan berarti di dalam keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu. Malam, Pak. Silakan. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Tanya, mungkin minta pendapat kali ya. Boleh, Pak. Ini kaitannya dengan persaingan, tentunya kan salah satunya kan yang strateginya adalah kita mesti bisa menjadi pembeda kan tadi kan. Gimana tujuannya kan ada, kenapa pembeda itu ya agar customer, agar pelanggan ya lebih memilih kita, tentunya kan itu goalnya. Nah, pertanyaan saya adalah ini, dalam menjadi pembeda itu kita itu lebih baik bisa mendrive customer atau sebaliknya, atau kita malah yang di drive customer, artinya kita berusaha menjadi agar customer ini ngikut kita, atau sebaliknya, atau kita ikutin perubahan pola customer. Itu lebih baik seperti apa, Pak? Itu aja sih mungkin. Baik. Pembeli adalah sahabat ya saat ini. Jadi kalau dulu kan pembeli adalah raja, saat ini adalah pembeli adalah sahabat. Dengan namanya sahabat berarti kita harus bisa memenangkan hati sahabat kita agar dia mau tetap menjalin hubungan baik dengan kita. Nah, sehingga dengan ada hubungan baik dengan kita, persahabatan itu akan terus terjalin sampai kapanpun. Tetapi kalau misalnya menganggap bahwa kita dengan gagahnya suatu produk tidak mau memperhatikan kebutuhan dari customer, yang tadi kan Nokia dengan sombongnya akhirnya dia ditinggalkan ya dengan berbagai macam perkembangan zaman yang ada, Android dan sebagainya. Sehingga produk itu kan sebenarnya identiknya adalah yang mau beli siapa. Kadang saya pernah bilang di dalam marketing itu gini, ketika kita menjadi seorang penjual, kita menjual atau menciptakan suatu usaha, apa yang kita mau, semau kita, atau kita memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Ada orang mengatakan, Pak, usaha itu tergantung dari skill kita, dari hobi kita, dan sebagainya. Kalau hobi kita akan mencari pasar yang ada. Dengan kita telah mencari pasar yang ada, berarti mau tidak mau pasar yang ada itu akan mengikut dengan kita, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang namanya memenuhi yang namanya pasar kita itu biar laku. Tapi berbeda di balik. Ketika keinginan dari seorang perusahaan atau suatu instansi dalamnya tadi adalah memperhatikan kemauan konsumen apa. Saat ini kan konsumen sekarang kan nggak mau jalan-jalan kemana-mana. Zaman dulu kan orang konsumen mau tidak mau ke pasar dan sebagainya. Saat ini mereka nggak mau. Saat ini mereka tuh pengen diam di rumah, datang dan sebagainya gitu ya. Tidak perlu capek-capek ke toko dan sebagainya. Barang udah datang ke rumah, pembayaran dengan menggunakan transfer dan sebagainya. Ini yang menyebabkan suatu hal yang berharga gitu. Anak-anak generasi Gen Z, sekarang generasi yang saat ini ada kan generasi milenial ya, generasi Z dan generasi kolonial. Nah, mungkin generasi kolonial adalah generasi yang mereka masih mau tuh jalan ke toko, mereka masih mau tuh jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin generasi milenial dan separuh dan hampir semuanya ada generasi Z, mereka yang simple. Gitu. Jadi mereka maunya tinggal belanja dengan olahraga jari dan sebagainya, kemudian hanya uang pun tidak ada yang namanya ini ya, uang cashless-nya, jadi semuanya itu dengan menggunakan digital semua yang ada. Sehingga dikatakan bahwa di dalam dunia persaingan, baik itu persaingan di bisnis, persaingan di dunia pendidikan, maupun personal branding, tadi Bapak bilang mempunyai pembeda atau mempunyai keunikan, diferensiasi. Ini adalah kunci utama. Tapi tidak cukup hanya sekedar beda. Yang penting adalah beda ini harus memiliki nilai di mata customer. Beda Pak dengan yang lain, iya. Tapi customer kira-kira nyaman nggak? Ketika customer ini nyaman, ya kan, dengan pembeda kita, dia mempunyai nilai value yang tidak digantikan oleh produk lain dan ciri khas bedanya itu, ini yang menyebabkan sesuatu hal yang baik. Nah, dia ciri khasnya jelas. Customer adalah sahabat. Saya nggak mengatakan
customer adalah raja ya, karena kalau raja kan selalu dilayani, apa-apa selalu diambil dan sebagainya. Saya mengatakan saat ini di era sekarang, customer adalah sahabat. Bagaimana seorang produsen bisa menggait customer itu sebagai bagaimana dia sahabatnya di situ. Ketika sahabatnya yang ada ya, nah ini akan memiliki ide ya dari kalimat yang di dalamnya itu dalam suatu persaingan yang membuat kita menang bukan sekedar berbeda, tapi ketika perbedaan itu membuat customer kita merasa lebih baik memilih kita. Nah itu. Itunya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya hal yang berhubungan lain, misalnya atau saya bisa mengatakan gini, pembeda adalah kekuatan. Tapi pembeda yang membuat customer merasa lebih baik, itulah magnet dari keberhasilan dari suatu perusahaan itu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi pembeda penting, tapi pembeda itu harus bisa memiliki value. Makanya kan di sini kan value based marketing. Marketing yang memiliki nilai yang lain, nilai yang berbeda, sehingga nilai ini yang menciptakan kita berbeda dari yang lainnya. Kalau saya bisa mengatakan di dalam suatu motto marketing itu adalah different and distinctive. Dia mempunyai beda dan juga memiliki keunggulan. Sehingga di antara beda dan unggul itu dia punya value yang tidak dimiliki oleh customer lain, oleh perusahaan lain. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada yang mau nambahkan, mangga silahkan. Ya betul ya Pak. Jadi pembeli adalah sahabat. Makanya kan ada istilah kalau kita jual beli kan harga teman aja ya kan gitu. Wah, kalau harga teman itu merusak loh Pak. Oh iya Pak. Merusak bisnis Pak. Sahabat tadi ya. Iya. Sekarang kalau misalnya Bapaknya harga teman, misalnya Bapak menjual produk A, harganya 10 juta. Kalau dijual ke teman, itu harganya kalau posisi kita sebagai pembeli Pak maksudnya Pak. Iya kalau saya misalnya pembeli. Power of tawar menawar tadi nih. Tapi kalau misalnya Bapak selaku pembeli atau selaku penjual nih, ketika harga sebenarnya adalah 10 juta, Bapak selaku pembeli harga sahabat dong, kan ini sahabat lama dan sebagainya. Bapak mau jual berapa? Kalau Bapak lebih rendah dari 10 juta, apa lebih mahal daripada 10 juta? Sorry Pak, menambahkan Pak. Discuss ya. Ini kan customer sekarang kan sangat dimanjakan karena kan sangat banyak ya. Jadi kita online pun kita TikTok Shop dan seterusnya kan banyak. Dan kalau ngomong tadi harga sahabat, kalau harga sahabat bisa merusak. Ya, misalkan kayak si siapa itu kalau jual HP harga 9 juta jadi 2 juta. Iya, itu akan merusaknya tapi dalam volume yang kecil pasti Pak. Volume yang kecil pasti kayak gitu Pak. Dia kalaupun cuma kita banding harga nggak akan punya volume yang besar, bangkrut nanti perusahaannya. Dia pun akan modalnya nggak akan balik modal kan gitu kan, nggak mungkin dia nggak mau untung. Pasti bisnis ujung-ujungnya adalah untung. Cuman masa yang sekarang adalah si customer itu banyak pilihan. Mau dia yang langsung, misalkan beli ke mall atau dia online. Nah, itu tergantung dari apa namanya si customernya, dia punya selera. Cuman yang mungkin sekarang harus dimiliki sama perusahaan adalah bagaimana customer polanya yang berbeda itu, perusahaan itu juga mempunyai ya kayak tadi Bapak menyampaikan. Yang dijual di Starbucks itu adalah pride, kebanggaan. Kalau gua duduk gua duduk di Starbucks itu akan lebih gengsinya ada daripada gua makan minum Starling kan gitu. Jadi ada satu kebanggaan, itulah yang sekarang orang-orang zaman sekarang ada satu kebanggaan, makanya diuber ke situ. Kalau bahasa Betawinya biar tekor asal sohor. Nyahar terus ya Pak. Ya mungkin begitu deh. Betul. Nambahin aja Pak itu Pak. Silakan. Terima kasih. Moga. Ya itu saya tadi makanya agak lebih gitu kalau misalnya harga teman dan sebagainya itu kadang-kadang teman itu yang menjatuhkan bisnis kita loh, hati-hati banget. Kenapa? Karena bisnis itu bubar karena harga teman gitu loh. Jadi kalau teman-teman membangun suatu bisnis ya
terus teman-teman berpikir bahwa wah bisnis itu akan bubar kalau misalnya ya yang harga pertemanan itu lebih mahal dibandingkan harga produk kita. Kalau produk kita harganya 10 juta, harga temannya 20 juta, Pak. Karena pertemanan tidak bisa dinilai dengan harga, Pak. Kalau kita dengan orang nggak kenal saja kita bayar 10 juta, kalau dia kenal kita, maka mau tidak mau dia harus bayar lebih mahal kan di dalamnya itu. Itu sih. Next lah, hari Jumat saya bahas lah lebih jauh tentang apa sih bisnis teman itu. Kadang-kadang mereka tuh bukan mensupport kita, malah mereka menjadi benalu, bahkan mereka menjadi sesuatu hal yang kayak pengemis ya. Dia mengemis harga teman, kita dipanggil bos dan sebagainya, akhirnya kita merasa terpukau, akhirnya usaha kita yang merintis dari bawah, kita ingin dapat untung, malah buntung, ujung-ujungnya bangkrut usaha kita. Karena kenapa? Karena teman itu belum tentu bisa membuat usaha kita maju, Pak. Malah orang-orang yang tidak kenal dengan kita, mereka yang support kita, mereka yang baik sama kita, dan ketika kita maju, teman-teman kita yang kenal pasti akan mendekat. Tapi kalau kita bangkrut, dia kabur, orang yang paling pertama kabur takut dipinjemin utang. Betul Pak. Itu teman yang kayak gitu jangan ditemenin lagi dah. Boleh lah, nanti hari Jumat lah. Jumat saya bahas ya tentang bahaya dari suatu. Mungkin saya nanti menyampaikan bisnis, sesuatu bisnis ya, mungkin nanti saya bikin suatu ini ya, ya bisnis bubar ya, karena harga teman gitu. Nanti banyak ada ya. Nanti juga hari Jumat ya. Penerapan pembeli adalah sahabat yang salah berarti tadi Pak ya? Pembeli ada sahabat tuh gini Pak, kita bisa dengan orang yang nggak kenal, kan sahabat tuh belum tentu kenal Pak dengan kita. Banyak orang, saya dalam hidup ini tidak pernah berpikir saya punya sahabat Pak. Hati-hati banget kalau teman-teman punya sahabat. Sahabat itu bisa jadi dia adalah orang yang akan menusuk kita dari belakang. Pertama, teman-teman dengan menceritakan aib teman-teman kepada si A, teman-teman percaya banget sama orang itu. Tapi ketika teman-teman ada masalah, dia minjem uang gak kita kasih, maka si teman kita yang si A tadi itu akan membeberkan aib kita kepada siapapun. Kenapa? Manusia. Manusia sifatnya tidak bisa dipercaya. Teman-teman jika punya suatu ide brilian, teman-teman punya suatu mimpi, hope, harapan yang besar, saya ingin jadi apapun nih teman-teman itu, jangan pernah cerita sama siapapun kecuali sama pasangan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau cerita, mau nangis, gelar sejadah di hadapan Tuhan, berdoa, nangis, cerita di situ. Karena kenapa? Karena manusia selalu begitu, Pak. Ketika teman-teman merasa, saya mau kuliah nih, dengan bangganya. Teman-teman bercerita kepada orang yang nggak akan mau kuliah. Teman-teman akan dijauhin sama dia. Atau teman-teman dulu pernah baik banget, luar biasa. Tapi teman-teman, ketika teman-teman bangkrut, dia orang yang paling kabur duluan. Makanya saya berpikir hidup ini tidak ada yang namanya sahabat. Nah, sahabat yang terbaik kita belum tentu dia akan menjadi suatu hal yang menolong kita. Tapi sahabat, kalau memang ada sahabat adalah orang ketika kita tidak punya apa-apa, kita bangkrut luar biasa, dia orang yang support, dia orang yang ibaratnya jor-joran ke kita, membantu kita, nah itu bisa dikatakan sebagai orang yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi hati-hati, soal aib diri kita tidak boleh diceritakan kepada siapapun, karena itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. So, teman-teman, karena manusia itu cenderung sifatnya bisa berubah-ubah. Saudara kita aja yang adik kita, kakak kita, itu pun selalu akan ada perbedaan, walaupun lahir dari orang tua yang sama, dalam kandungan yang sama akan berbeda. Bagaimana orang yang nggak kita kenal? Kecuali pasangan teman-teman ya, istri atau suami itu boleh. Karena teman-teman ketika menikah, teman-teman berpikir membangun visi yang sama, membangun suatu harapan yang sama. Untuk apa? Untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Karena esensinya kehidupan kita ke depan, kita akan hidup tidak sama dengan anak, kita akan hidup dengan pasangan kita di masa tua kita. Anak adalah titipan dari Allah, titipan dari Tuhan yang kita harus didik, harus bekali, harus rawat sampai dengan dia menjadi orang yang hebat. Kemudian dia akan membentuk keluarga baru, membentuk keluarga dengan seorang perempuan, seorang laki-laki yang menjadi pilihan pasangan hidupnya, dan dia akan berkeluarga, punya keturunan, anak dan sebagainya, dan dia pun nanti akan hidup selamanya dengan pasangan itu.
sehingga anaknya berkembang kemana-mana kan. Nah, jangan sampai nanti kita jadi orang tua yang ibaratnya anaknya nggak boleh kemana-mana, ibaratnya kepalanya dilepas, ekornya dipegang, sehingga anak nggak bisa berkembang kemana-mana. Ini banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi saya makanya merasa ya, ketika misalnya teman-teman identik yang mau berpikir tentang sesuatu hal yang di bidang marketing, ini luas banget gitu. Malah saya di mempelajari ilmu marketing ini juga teman-teman juga harus punya mempelajari yang namanya psikologis customer, psikologis orang. Itu juga penting di dalam belajar dari ilmu marketing itu sebenarnya. Tapi dari konsep kalau kita beragama bersilaturahmi mendatangkan rezeki nggak nyambung loh, Pak. Silaturahim mendatangkan rezeki kan kita nggak harus bersahabat, Pak. Sahabat itu kan kalau saya kan hanya kata-kata sekarang aja. Kalau saya lebih identik mengatakan teman. Saya tidak pernah mempercayai orang yang dekat dengan saya katakan sebagai sahabat ya, sehingga saya bisa berani menceritakan apapun termasuk aib saya. Saya adalah orang yang mengatakan tidak. Karena hati-hati ketika kita sudah merasa nyaman dan sebagainya, alhasil aib kita akan kita ceritakan sendiri. Nah, itu bahaya. Ke depan teman-teman kalau mau nyalon jadi seorang gubernur atau mungkin ada kemudian dia dimintai suatu hal apa, akan menjadi masalah ke kemudian hari. Makanya hati-hati banget gitu. Bukannya saya tidak mau melarang silaturahmi. Silaturahim itu penting, tetapi yang saya tidak garisbawahi adalah kita tidak bisa menganggap orang itu sahabat baik kita, akhirnya kita bisa menceritakan apapun. Garis bawahi ya, menceritakan apapun tuh nggak boleh. Yang boleh adalah kita bercerita, kita sama-sama saling support dalam kebaikan, saling motivasi, sama-sama saling bertukar pendapat, pikiran dan sebagainya, nggak masalah. Tapi jangan pernah bercerita tentang keinginan kita ke depan dan sebagainya. Karena boleh jadi orang yang kita memiliki ide yang brilian, ide yang visioner, belum tentu teman kita, sahabat kita senang sama kita. Yang ada mereka gendek sama kita. Kenapa? Karena mereka identik akan akan gak senang lah sama kita. Karena kenapa? Karena kalau melihat kita berhasil belum tentu orang senang. Karena makanya kalau teman punya suatu dreams besar, mimpi besar, jangan pernah bercerita sama siapapun. Cukup cerita sama pasangan teman-teman yang sudah menikah, ya, pasangan suami atau istri. Dan kalau mau ngadu, cukup ngadu sama Tuhan saja. Gitu. Kalau sama teman, sama sahabat, cukup bercerita hal yang ibaratnya yang lucu-lucu aja, hal-hal yang sharing-sharing saja, tidak harus sampai dengan bercerita hal apapun. Itu sih kalau saya ya. Mungkin teman-teman kalau mau yang lain boleh. Saya biasa bersilaturahim sama orang-orang yang lebih tua daripada saya, orang-orang yang mereka rata-rata adalah owner, mereka sudah dari sesuatu hal yang mereka dari nol, bahkan dari minus, akhirnya sekarang mereka jadi orang besar. Nah, saya lebih senang mencari ilmu kepada mereka, karena ilmu mereka adalah ilmu mengalami, ilmunya bukan secara tersurat, yang seperti teman-teman kuliah ini tersurat, tapi ilmu mereka adalah ilmu yang tersirat, yang dialami langsung oleh mereka pada zamannya. Dan kita menilai sesuatu hal yang berharga, tidak mencontek caranya, tapi mencontek semangatnya, mencontek daya juangnya untuk berhasil. Karena mencontek caranya dia pada zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda zamannya. Karena sekarang zaman sudah berubah, persaingan semakin ketat, tidak bisa kita mencontek 100% apa yang dia lakukan kemudian kita berhasil. Yang bisa kita lakukan adalah daya juang, semangatnya apa, pantang menyerahnya, sehingga itu akan menjadikan sesuatu hal, oh dia aja dulu nggak punya apa-apa, sekarang dia sudah bisa punya apa-apa. Itu sih kalau saya Pak ya. Mungkin teman-teman yang lain mempunyai suatu hal yang berbeda dalam hidupnya, suatu hal yang ibaratnya prinsipal di dalam kehidupannya, punya prinsip yang berbeda dengan saya, tidak masalah. Cuma kalau saya, dalam hidup saya selalu mengatakan, tidak ada sahabat yang saya yakini dalam hidup saya itu dia adalah orang yang benar-benar ikhlas dengan saya, kecuali pasangan saya sendiri. Gitu. Bahkan sama orang tua itu kita boleh kalau sama orang tua, karena dia adalah orang tua kita, tidak akan bisa membongkar atau menyebarkan sesuatu hal kekurangan kita dan pasangan kita.
Yang jelas kalau misalnya ini ya terjadi hanya itu sih kalau saya melihatnya. Teman-teman boleh, mungkin teman-teman punya sahabat yang baik dan sebagainya, cuma sejauh ini saya belum pernah bercerita tentang hal apapun yang saya akuin dia adalah sebagai orang yang saya percaya. Nah, manusia itu gampang berubah. Karena manusia itu identiknya akan merasa iri, akan merasa tersaingi jika kita mempunyai suatu hope yang lebih tinggi, ya. Itu lebih berat sih kalau saya mengatakan bahwa saya punya cita-cita yang memang cita-cita itu hanya cukup saya yang tahu, sama Tuhan yang tahu, dan pasangan saya. Sisanya ya kita hanya bersilaturahim, ketemu, ya bersharing pendapat dan ketawa-ketawa ya di kehidupan, ya buat ibaratnya kita mencari teman yang lainnya. Gitu sih Pak, kalau saya. Mungkin teman-teman yang beda pendapat, mangga silahkan. Itu masing-masing mempunyai kredibilitas yang masing-masing dari pengalaman hidup teman-teman. Cuma kalau saya sendiri ya saya mengatakan bahwa saya lebih baik berteman. Ketika saya anggap sahabat pun belum tentu ketika dia sudah menikah, sahabat sebaik apapun dia dulunya dengan kita pasti akan berbeda. Karena dia sudah punya pasangan, dia pasti sudah punya, ibaratnya laki-laki adalah pemimpin keluarga, kepala, tapi dia sudah menikah, sudah punya istri, berarti lehernya adalah istrinya. Bisa jadi pertama dia A, ketika istrinya bilang A sampai Z, akhirnya dia berubah jadi B atau mungkin jadi Z, dia seperti itu. Karena dia manusia berbeda. Apalagi dalamnya ada suatu usaha, bikin usaha nih, joint venture dengan teman dan segala macam. Mungkin di generasi 0, generasi pertama perintis tidak akan ada masalah. Ingat teman-teman pertama dengan sahabatnya, erat banget sahabatnya ini, luar biasa, 3 orang teman-teman ini akhirnya, ini atau 5 orang, kemudian 5 orangnya menikah, punya istri, punya suami, jadi 10 orang tuh, kepalanya ada 10, dia punya anak, masing-masing ada 2, tuh. Kan 10 kalikan dengan 2, berarti sekitar kurang lebih sekitar ada 20 orang tuh di ininya, masuk ke generasi kedua dan sebagainya yang nggak kenal sama sekali. Biasanya banyak bisnis yang hancur gara-gara memang mereka mulai dari persahabatan, kemudian nanti akan mulai bergeser masuk ke yang lainnya. Belajar berkaca dari McD juga sama, dulu kan dia perusahaan keluarga kan, akhirnya dia di partner bisnis dan sebagainya, akhirnya kalah dengan bisnis, akhirnya sekarang pemilik yang utamanya dulu dia dapat saham paling kurang dari 1% gara-gara dia tidak bisa mengembangkan usahanya sendirinya. Jadi berat juga sih kalau saya melihat, memperhatikan perkembangan. Jadi teman-teman jangan stagnan dengan pemikiran, dream besar, mimpi besar, kejar. Jangan sampai teman-teman cerita sama siapapun, cukup dirimu dan Tuhan yang tahu. Bismillah, jalan. Ketika berhasil, siapapun yang teman-teman tidak anggap sahabat, tidak anggap teman atau musuh sekalipun, itu akan lebih baik sama teman-teman dibandingkan teman-teman jadi orang B saja. Gitu ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau komentar atau mau ngasih saran atau mau nanggapin, silahkan. Malam Pak. Malam Pak, monggo. Saya Dani Pak. Ya, silakan Pak Dani. Oke, yang pertama tadi penjelasan dari Pak dosen ini kan lingkungan berubah, termasuk juga konsumen berubah, di mana ekspektasi konsumen setiap saat ini berubah. Salah satunya tadi disampaikan dan memang kondisi saat ini begitu adanya, artinya konsumen mungkin yang generasi Z ini udah males mereka jalan ke toko atau jalan ke pasar, sehingga mereka melakukan transaksinya menggunakan jempol atau menggunakan transaksi online. Terus tadi juga disampaikan bahwa cenderung ya, yang dari pertanyaan Pak Bayu itu cenderung memang kita yang harus beradaptasi atau mengikuti tren keinginan daripada konsumen tersebut. Karena case-nya tadi sampaikan contoh Nokia ya, dia nggak mau ngikutin perubahan, sehingga sekarang udah nggak ada lagi tuh handphone Nokia, termasuk BlackBerry dan seterusnya. Tetapi dengan perubahan atau ekspektasi konsumen ini kan seperti nggak ada batasnya di Pak dosen. Contoh misalnya nih, kalau saya ilustrasikan nggak ada batasnya, mungkin si konsumen ini ketika dia belanja online, anggaplah dia beli galon.
anak kos-kosan, ngekos, dia di lantai 3, dia hanya beli galon, mungkin pengennya galonnya diantar ke lantai 3, galonnya dipasangin sama penjualnya, mungkin juga kalau bisa dimasakin sama penjualnya gitu kan, karena ekspektasinya si konsumen kan nggak ada batasnya. Artinya walaupun memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan lingkungan, termasuk juga ekspektasi atau keinginan konsumen, tetap kita mesti kayak semacam dibatasin ya, kayak Pak dosen ya, harus ada kayak semacam syarat dan ketentuan, karena kalau kita ikutin kemauannya konsumen itu sepertinya sangat liar. Tentu kita juga nggak bisa untuk saat ini mungkin nggak bisa memberikan apa yang mereka inginkan gitu. Kira-kira seperti itu nggak sih Pak dosen? Artinya oke, kita mengikuti perkembangan atau ekspektasi atau harapan dari konsumen, tetapi kita juga tentu membuat batasan-batasan seperti handphone Android ini kan ada dari mulai istilahnya tuh update-updatean itu. Sekarang saya udah nggak terlalu update lagi sih istilahnya, siapa sih, ada beberapa upgradean kan di Android ini sampai ke sekian gitu, karena kalau mengikuti keinginan konsumen tentu si Android juga nggak akan bisa ngikutin. Nah kira-kira seperti itu nggak sih Pak dosen? Iya. Atau kita apa yang diinginkan konsumen kita mesti kejar gitu. Nah yang kedua, di PPT yang Pak dosen upload di Adlink, sepertinya di slide ke-9 itu belum lengkap seperti yang disampaikan di materi ini ya. Baru sampai ke pendekatan gerilya. Enggak, ini yang di materi sebenarnya itu pembahasan buat discuss kita di hari Jumat sebenarnya. Jadi saya angkat cuma lingkungan bisnisnya aja, sementara nanti persaingan dan sebagainya itu nanti di hari Jumat akan saya lebih ini, karena saya merasa kalau ini nggak saya ambil ke sini nanti pembahasannya akan lebih banyak nanti di hari Jumat. Oh baik. Makanya biar nggak melebar kemana-mana, kan tidak menginikan esensi materi ya, materi kan sama ya. Nah jadi pembahasannya tetap akan sampai dengan 14 kali pertemuan, materi tetap tersampaikan semua. Gitu sih. Siap. Ya mungkin maksud saya kalau materi yang barusan disampaikan kalau memang belum update mohon dibantu di update di Adlink. Boleh. Tapi kalau nanti memang saya di sesi ketiga aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, tadi ngikutin konsumen apa enggak ya, karena perkembangan konsumen itu kan sangat liar luar biasa. Tapi biasanya ada syarat ketentuan berlaku sih. Kalau ibaratnya kita penyedia suatu produk ya, misalnya kita buka kayak kopi misalnya, kita kan juga nggak perlu nganter dan segala macam kan. Sekarang juga kita bekerja sama dengan berbagai macam aplikasi ya, ada Grab, ada Gojek dan sebagainya, ada mungkin Shopee pun dia punya Shopee sendiri dan sebagainya, sehingga yang menyebabkan suatu perubahan yang berharga itu kita tidak bisa ini, tapi mereka yang penting bayar lebih gitu kan. Tadi kalau bicara dengan tadi sampai dengan kita beli galon ya, sampai diangkat ke lantai dan sebagainya, itu mungkin salah satu pelayanan yang diberikan. Tapi pelayanan itu diberikan kan mereka wajib beli selama mereka mungkin ngekos di situ. Jadi setiap bulan tuh mereka akan terus dikasih tuh. Misalnya dalam sebuah bulan itu dia ada galon misalnya ada 5 atau ada 10, ya mereka akan terus belinya ke dia. Tidak boleh beli ke yang lain sehingga dia tidak berpindah ke lain hati. Itu nggak masalah sih. Tetapi kan pelayanan lebih itu memang diberikan. Tapi kalau mengingat dengan era sekarang, era di mana digitalisasi, kemudian masuk ke zamannya adalah zaman Internet of Thinking ya, mulai masuk ke generasi AI, artificial intelligence dan sebagainya. Ini ke depan akan membuat kehidupan kita menjadi lebih ini lagi gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin ada sebagian yang mengatakan saya takut Pak dengan perkembangan teknologi. Sehingga nanti tenaga kerja kita akan banyak lebih terimbas ya, mungkin digantikan dengan tenaga-tenaga robot dan segala macam ya. Untuk saat ini sebenarnya saya melihat untuk 5-10 tahun ke depan sebisa mungkin kita manfaatkan tools yang ada. Manfaatkan kebutuhan yang ada sehingga tools yang ada ini satu dengan yang lainnya membuat kita menjadi lebih cepat dan lebih smart di dalam kita bekerja dan sebagainya. Itu tergantung kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang.
bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai macam hal yang berhubungan dengan zaman saat ini. Yang ada perkembangan sekarang kita ikutin. Yang ada perkembangan saat ini kita ikutin. Bahkan ke depan saya melihat perkuliahan online full online itu kan dulu sebenarnya perintisnya adalah Open University, kampus UT. Kampus UT itu dengan sendirinya mereka sudah terbiasa tuh mereka dengan menggunakan online. Bahkan dulu sempat dipermasalahkan kan kuliah jarak jauh dan sebagainya. Akhirnya pandemi COVID yang ada pada waktu itu 3 tahunan ya, sehingga masyarakat berubah ya pola dan sebagainya, sehingga dengan masa COVID itulah berubah. Akhirnya dengan perubahan yang ada, akhirnya berubah semuanya online itu dianggap normal dan dianggap sekarang itu adalah trends dan gaya hidupnya. Bahkan kampus banyak yang sudah full online dengan kampus-kampus PJJ dan sebagainya. Bahkan di luar negeri pun kita kuliah, ada perkuliahan yang cuma datang ke kampus luar negeri cuma sebulan sekali, atau mungkin dalam 1 semester cuma 2 kali dan sebagainya. Yang penting kita punya bisa pelajar, akhirnya kita bisa lulus tuh untuk kuliah-kuliah dari program sarjana, bahkan sebagai program doktoral pun sudah ada seperti itu. Nah itu adalah perkembangan zaman yang ada. Dan bagaimana caranya kita ikutin. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa mengelak dari perubahan zaman yang ada. Ya hidup kita di zamannya, kita tidak bisa mengatakan si A ini bagus pada zamannya. Kemudian kalau dia mungkin sekarang kita ini kan belum tentu dia pun bisa sehebat itu. Karena perubahan zaman yang berbeda gitu. Dengan perubahan zaman yang berbeda ini menyebabkan kita harus segera lebih banyak ya berubah dengan keadaan, berubah dengan menyesuaikan diri yang ada. Kalau kita hidup di kota besar. Saya kasih bawah ya, kalau hidup di kota besar. Kalau hidup di daerah, mungkin Indonesia adalah negara yang tingkat sosial ekonominya, mungkin culture-nya, budayanya itu tidak merata secara 100%. Kenapa saya bilang tidak dikatakan merata? Karena dengan sendirinya Indonesia ini sekarang kita sudah berbicara revolusi 4.0, bahkan sudah revolusi society 5.0 dan sebagainya. Tetapi masih banyak di dalamnya yang berhubungan dengan sesuatu hal yang memang masyarakat masih banyak yang ke sawah Pak bawa cangkul, masih banyak mereka nabung masih di bawah kasur, masih banyak mereka transaksi kadang-kadang sama tetangga gotong royong di desa itu luar biasa, sehingga mereka dengan yang lainnya mereka hanya bisa bertukaran ya, mereka panen padi, ada yang panen misalnya panen gula, ada mungkin yang panen jagung, mereka saling barter dan masih ada pada saat ini gitu. Itu artinya apa? Artinya Indonesia tidak 100% berkembangnya sesuai dengan perkembangan dunia pada umumnya. Selama itu masih ada, negara kita akan lebih kompleksitas, akan lebih kompleksiti, sehingga kita berbicara di Jakarta saat ini kuliah online seperti ini tidak masalah. Berbicara tentang kuliah online yang ada di daerah luar biasa. Saya ngajar di kampus UT. Ketika saya melakukan tutorial webinar dengan mereka, karena mereka ada syaratnya mata kuliah karir kayak ilmiah. Mereka membuat karya tulis ilmiah ya sejenis kayak jurnal gitu. Akhirnya mereka untuk join tuh sulit. Bahkan mereka dari cerita, mereka dari gunung, mereka harus naik dulu tuh perjalanan ke kota hampir 1 jam. Ada yang mereka harus naik dulu pohon ya, kurang lebih sekitar mungkin pohonnya 2 meter, 3 meter, baru sinyalnya ada gitu. Itu merata. Bahkan ada orang yang ketika di UT itu, mereka mengerjakan tugas, masih tulis tangan, mereka akhirnya foto, mereka upload sampai naik pohon gitu. Itu realita yang saat ini terjadi di Indonesia ini. Mungkin kita memotret banyak yang masih di daerah Jakarta, Bekasi, Jabodetabek yang memang umum perkembangannya. Mungkin di daerah-daerah mereka adalah orang-orang yang penuh perjuangan untuk bisa mendapatkan sinyal. Makanya susah sinyal itu belum terasa kalau di kita. Kita pakai provider apapun masih aman gitu. Tapi kalau misalnya di mereka sulit. Bahkan Telkomsel sendiri pun mereka akan lebih untuk berjuang untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kemerataan itulah yang memang tidak ini. Yang jelas, sebenarnya kita dimanapun daerah kita, tempat kita berada dan sebagainya itu menyesuaikan. Dan di daerah belum tentu mereka juga punya handphone.
Bahkan mereka tidak punya telepon juga banyak gitu ya. Bahkan orang-orang tua zaman dulu nggak punya handphone. Tanya nomor WA juga nggak punya. Telepon genggam aja mereka nggak punya. Telepon WA, telepon biasa aja nggak punya dan sebagainya. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan kita harus melihat apa yang mau dilihat perubahannya. Zamannya bagaimana, daerah culture-nya bagaimana, kebutuhan masyarakatnya bagaimana. Sehingga harus sesuaikan dengan yang namanya situasi, kondisi, dan lingkungannya ada. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Monggo, silakan. Saya rasa cukup ya, udah mau jam 10 nih. Kita next lah nanti di hari Jumat ya. Jumat kita akan lagi membahas tentang yang tadi kita lanjutkan ya, tentang berhubungan dengan tadi konsep ya, yang berhubungan dengan persaingan, analisisnya. Nah, besok itu kita akan lebih banyak membahas tentang lebih ke arah ancamannya sebenarnya. Ancaman dari berbagai macam barang-barang substitusi, kemudian klaster kompetisi globalnya bagaimana dan sendirinya. Dan nanti di besok, coba di hari Jumat nanti akan saya bahas tuh. Nanti mungkin saya cari slide saya tuh ada tuh berhubungan dengan harga teman ya, bisnis bubar karena harga teman gitu ya. Nanti akan saya ini kan, karena saya merasa bahwa hal seperti ini tuh hal unik yang memang yang saya tadi katakan sama teman-teman ya, seorang Jack Ma aja itu banyak ditentang ya, banyak dia ditolak sama beberapa orang. Akhirnya Jack Ma sendiri bisa berhasil gara-gara Jack Ma sendiri yang bisa mengubah hidup dia. Sementara dia ditolak dari hampir semua lamaran kerja, dia ditolak semua. Akhirnya dia bisa jadi orang sendiri. Tapi kalau teman nawar harga teman, maka teman-teman harus bisa menjualnya dengan harga yang berbeda. Karena pertemanan itu harganya mahal, tidak semurah dengan apa yang dibayangkan sama teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di hari Jumat ya, di jam yang sama, jam 8 malam ya. Terima kasih. Kita mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak, sehat selalu.